Pada tanggal 24 April tahun 1961, Presiden Soekarno berkunjung ke Amerika Serikat pukul 10 pagi. Pesawat Pan Am yang membawa rombongan Soekarno mendarat. Presiden Kennedy menerima secara langsung kedatangan Soekarno dengan upacara penyambutan. Pertemuan itu dilanjutkan ke Washington untuk mengadakan pembicaraan informal. Turut mendampingi Presiden Soekarno adalah Wakil Perdana Menteri pertama Johannes Lemina, Menteri Luar Negeri Subandrio, dan Duta Besar Zairin Zein. Setibanya di Gedung Putih, Presiden Kennedy membuka pembicaraan. Nota percakapan antara Kennedy dan Soekarno termuat dalam Arsip Foreign Relationship of the United States 1961 sampai 1963, volume 23, Southeast Asia, dokumen nomor 172. Mengapa Anda menginginkan Irian Barat? Tanya Kennedy sembari menjelaskan bahwa orang Papua yang beras Melanesia berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya, yaitu Melayu Mongoloid. Kennedy juga mengingatkan, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk mengelola wilayah tersebut lebih banyak daripada hasil yang didapatkan. Wilayah tersebut adalah wilayah bagian negara kami. Irian Barat harus segera dilepaskan, ujar Soekarno. Tetapi orang Papua itu rasnya berbeda, sanggah Kennedy. Soekarno membalasnya dengan mengurai analogi. Apakah rakyat Amerika semuanya ras kulit putih? Tanya Soekarno. Sebuah bangsa bukan sekedar masalah ras atau warna kulit, sebagaimana orang-orang kulit hitam dan kulit berwarna lainnya di Amerika. Soekarno menjelaskan maksudnya bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam ras. Johannes Lemina pun ikut menimpali Kennedy bahwa akar budaya dan sejarah Irian Barat banyak dipengaruhi dari Maluku. Mengapa Anda sangat menginginkan wilayah ini? Kennedy kembali bertanya. Karena wilayah ini merupakan bagian dari bangsa kami, tegas Soekarno. Hawaii adalah bagian dari negara Amerika, tapi orang Hawaii berbeda ras dengan orang Amerika kebanyakan. Bagaimana dengan orang Papua? Ya, mereka pun rasnya berbeda, dan begitu juga orang Dayak. Tetapi orang Dayak juga menjadi bagian dari negara Indonesia, kata Soekarno. Pada kesempatan itu, Kennedy juga mengkonfirmasi pandangan Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns, yang menganggap Indonesia akan mengancam wilayah timur dari Irian Barat. Soekarno menampik tudingan itu. Mengenai wilayah timur dari Pulau Irian atau Papua Nugini, Soekarno menegaskan wilayah itu bukan bagian dari teritorial Indonesia, sehingga tak ada alasan bagi Indonesia untuk mencaploknya. Kennedy tampaknya memahami tuntutan Indonesia atas klaim wilayah Irian Barat. Namun kepada Soekarno, dia menjelaskan atau menekankan suatu hal, masalah Irian Barat akan menjadi rumit dan sukar penyelesaiannya apabila terjadi aksi militer di Irian Barat. Kendati tiada kesepakatan soal Irian Barat, kedua presiden tersebut pada prinsipnya setuju untuk menolak politik kolonialisme. Pembicaraan pun bergeser ke arah topik lain seputar komunisme di Asia Tenggara dan Indonesia. Presiden Kennedy juga menawarkan tim ekonominya untuk membantu program pembangunan semesta Indonesia berjangka 8 tahunan. Menurut sejarawan Baskoro Tuluswardoyo, Kennedy mengisyaratkan bahwa dia memiliki kepentingan pribadi untuk memastikan konflik Irian Barat berakhir dengan penyelesaian yang baik. Terjadinya suatu perang lokal akan dapat membahayakan kepentingan Amerika di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan antara Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy ditutup dengan sesi foto bersama. Juru foto kepresidenan Robert Knudsen mengabadikan momen ketika keduanya bercengkerama di halaman belakang Gedung Putih. Sebuah potret penuh persahabatan tergambar ketika Soekarno, Kennedy, dan Caroline, putri sulung Kennedy yang baru berumur 4 tahun difoto bersama. Dan sampai sekarang gambar Kennedy beserta keluarganya masih ada di rumahku, tutur Presiden Soekarno kepada Cindy Agedam dalam autobiografinya yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.